Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya dari kelompok 6, nama saya Desi Riani, ingin bertanya terkait presentasi yang sudah disajikan oleh kelompok 3. Ya, yaitu pada slide tadi saya menyimak slide 6. Ya, itu ada konsep mutu pendidikan Philip B. Crosby. Kegiatannya juga semakin banyak untuk menghabiskan dana tersebut. Ya, nah, bagaimana hal tersebut jika dikaitkan dengan pandangan Philip B. Crosby ini? Terlalu banyak pemborosan dalam sistem saat mengupayakan peningkatan mutu. Kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penundaan waktu dapat dihilangkan jika institusi memiliki kemampuan itu. Tapi yang kita tahu, tanpa dana, sarana dan prasarana, ya, maka peningkatan mutu itu sendiri juga tidak terlaksana. Demikian pertanyaan saya, semoga bisa dipahami oleh kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Desi terkait pertanyaannya. Kami ulangi ya Bu, sederhananya adalah bagaimana keterkaitannya antara yang terjadi di lapangan terkait penggunaan dana BOS dengan konsep mutu yang dibawakan oleh Philip B. Crosby. Bukan seperti itu Bu? Seperti itu? Oke, kami tampung dulu ya Ibu Desi, terima kasih. Selanjutnya apakah ada lagi dari Bapak Ibu kawan-kawan yang ingin bertanya? Dipersilakan. Silakan Ibu Risna. Ya. Oke, kepada Ibu Risna dipersilakan. Semua, terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya. Mungkin di sini fokusnya ke saya adalah saya minta sharing dari kelompok 3 sekalian mengenai komponen PQM itu menurut Crosby dan Ishikawa. Jadi saya di sini hanya meminta apakah kiblat pendidikan di Indonesia itu salah satunya atau salah duanya tokohnya ini adalah kedua tokoh tersebut yang disebutkan dari kelompok tersebut. Kemudian mungkin saya minta sharing dari kelompok sekalian contoh real yang telah digunakan dunia pendidikan berdasarkan konsepnya Philip Crosby dan Ishikawa tersebut. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Risna atas pertanyaannya. Kami ulangi lagi, tadi ada 2 pertanyaan berarti ya. Yang pertama, apakah kiblat pendidikan di Indonesia menganut dari salah satu atau keduanya dari tokoh yang kelompok bawakan, dari penyampaian kelompok kami yang sudah dibawakan. Dan pertanyaan yang kedua adalah contoh pendidikan di Indonesia yang seperti apa yang menerapkan teori dari kedua tokoh tersebut. Begitu Ibu Risna? Oke, dipersilakan kepada kelompok, apakah ada yang ingin memulai untuk menjawab? Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Desi tadi. Memang konsep mutu dari Philip Crosby ini ada 4 di situ. Jadi mutu ini gratis katanya. Jadi terlalu banyak pemborosan dalam sistem saat mengupayakan peningkatan mutu. Jadi ada kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penundaan waktu dapat dihilangkan jika institusi memiliki kemauan untuk itu. Jadi kalau menurut Crosby ini, itulah gunanya manajemen gitu, manajemen mutu. Artinya kita se-input itu kalau bisa sedikit mungkin gitu ya, untuk menghasilkan output yang besar gitu ya. Kalau misalnya input sama dengan output, rugi. Jadi tidak jalan manajemen mutunya. Jadi supaya jalan manajemen mutu, harusnya output itu paling tidak lebih besar atau berkali-kali lipat daripada input yang masuk. Jadi biaya-biaya yang terkait masalah mutu di sini tadi seperti perbaikan, pengembalian produk, kerugian pelanggan, itu harus diidentifikasi dengan baik, lalu dikelola dengan baik. Makanya di manajemen dikelola dengan baik semuanya itu supaya tidak terjadi pemborosan. Harapannya tentunya untuk mengurangi biaya-biaya
yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau perusahaan dalam konteks Crosby ini. Sehingga kalau pengeluaran tidak banyak, artinya dia akan meningkat profitabilitas perusahaan yang meningkat. Jadi di Crosby ini menekankan pencegahan, fokus kepada kepuasan pelanggan, komitmen mencapai mutu gitu ya. Makanya ada filosofi zero defect gitu ya. Kalau bisa ya semuanya diminimalisir gitu ya. Lalu pertanyaan Ibu Desi, bisakah kita menghemat dana BOS gitu ya? Ya, dana BOS ini kan sudah dihitung ya per jumlah murid kita berapa. Kalau kami itu di SNPN 1 kami yang layak tuh sekitar 600 juta per tahun. Jadi sesuai jumlah murid ya. Satu orang murid 1 juta berapa ya? Sekitar 1 juta 102 ya, sekitar itu untuk SMP. Banyak. Jadi kami bisa tidak menghemat itu? Tentunya yang kami menghemat sih tidak, Bu Desi, karena kami memakai dana BOS itu berdasarkan hasil rancangan sebelumnya. Jadi sudah ada rancangan kegiatan penggunaan itu ya RKS ya untuk penggunaannya, dan kami memastikan bahwa memang dana itu dipakai untuk yang sudah kami rancang itu. Jadi Pak, yang kami lakukan bukan penghematan di sini, tetapi memang pengelolaan sebisa mungkin dengan dana segitu kami akan menghasilkan output semaksimal mungkin gitu ya. Nah, kalaupun misalnya dihemat gitu ya, mungkin kami merasa bisa saja dihemat gitu ya, supaya lebih banyak lagi kegiatan yang